Sebuah mobil dikendarai oleh seorang ayah yang bernama Nick yang tengah mendatangi sebuah perusahaan kobol yang bergerak dalam bidang robotika AI. Setibanya di sana, anaknya yang bernama Isla, sang penyuka makanan lasagna, sangat terkagum dengan para robot yang dipajang di sana. Bagaimana tidak, setiap unit robot AI di sana ditenagai dengan prosesor super cepat. Anggap aja mungkin setara dengan Snapdragon 100 Gen 50 dengan kecepatan clock 50 GHz. Wow, berapa tuh ya skor Antutunya? Dan tak lama kemudian, Nick juga dibuat terkagum dengan salah satu robot wanita seri Ion yang dinamai alis karaparasnya yang begitu jis. Salah satu teknisi robotik menjelaskan bahwa Nick dapat menyewa Alice untuk membantu pekerjaan rumah maupun menangani anak-anak. Mendengar hal itu, Isla langsung setuju jika membawa pulang Alice. Terlebih karena saat ini ibu Isla yang bernama Maggie tengah sakit jantung yang kini berbaring di rumah sakit. Nick yang saat ini bekerja sebagai seorang mandor proyek bangunan pun akhirnya tentu menuruti permintaan Isla itu. Setelah dibawa pulang ke rumah, Alice mulai mempelajari aktivitas kegiatan Nick dan anak-anaknya. Mulai dari aktivitas Isla yang berangkat ke sekolah maupun perawatan anak Nick yang satunya lagi yang masih balita yang bernama Meg. Alice mulai beroperasi di hari itu dengan mulai ikut menampilkan kamar Isla. Dan sebagai pengingat kembali, Alice menjelaskan kepada Nick sebagai pengguna utamanya bahwa ia dapat selalu siap siaga ketika diperlukan. Nick mengerti, kemudian di malam harinya Nick meminta Alice untuk membuat masakan lasagna. Isla cukup terkagum dengan rasa masakan itu walau belum sepenuhnya selezat masakan ibunya sendiri. Lalu mengenai kesiapan Alice setiap saat itu pun mulai ia tunjukkan ketika Isla yang hendak mengambil cemilan di atas almari. Isla yang hampir kejatuhan beling kaca itu masih bisa diselamatkan Alice. Nick yang tengah membuat rancangan proyek bangunan itu pun tentu lega. Namun ia jadi mengkhawatirkan Alice karena pahannya yang sebelah kiri terlihat terkena tancapan pecahan beling. Alice yang langsung melepas baju kemejanya langsung menjelaskan kepada Nick bahwa ia tak mengapa. Nick pun kemudian segera membawakan baju ganti kepada Alice menggunakan kemeja milik Maggie. Walau bertatapan dengan robot, Nick tampak sedikit canggung memberikan kemeja itu kepada Alice. Keesokan harinya, Nick mengajak semuanya untuk menjenguk Maggie di rumah sakit. Isla dan Nick tampak sangat senang bisa berjumpa lagi dengan Maggie. Lalu dengan nada datar, Maggie mengutarakan harusnya Nick menyewa robot AI yang sudah berumur tua saja. Mendengar perkataan kecemburuan itu, Nick langsung menjelaskan bahwa ia tak mungkin akan berpikiran lain selain Maggie. Lalu sepulang dari penjengkukan itu, Nick langsung kembali untuk bekerja. Salah seorang pekerja Nick yang bernama Monty tengah menggunakan jackhammer untuk mengebor beton. Sesaat kemudian, ia dikagetkan dengan berdatangan para teknisi dari perusahaan robot. Bos proyek yang bernama Lewis kemudian memanggil Nick untuk membicarakan terkait hal itu. Lewis mengutarakan bahwa mulai minggu depan dirinya akan melakukan PHK terhadap banyak pekerja. Karena saat ini robot lebih bisa diandalkan, mulai dari tenaga, biaya maupun durabilitasnya. Mendengar keputusan bosnya itu jadi membuat Nick yang telah sampai di rumah jadi langsung kepikiran terus. Bagaimana mungkin pada akhirnya ia harus berpisah dengan rekan-rekan kerjanya yang sekaligus merupakan teman dekat di kehidupan sehari-hari. Melihat kegelisahan Nick yang sembari membenahi mobilnya, Alice langsung mengutarakan bahwa sekalipun keputusan bos Nick terasa menyakitkan, namun sisi kelebihan robot memang ada banyak poin plusnya, seperti selalu patuh dan tak pernah capek. Di samping rental mobil AI juga terjangkau harganya. Setelah memberikan penjelasan itu, Alice tak lupa untuk mengingatkan Isla agar gosok gigi sebelum tidur. Ketika Isla balik bertanya kepada Alice kenapa tidak juga gosok gigi sebelum tidur, Alice langsung menunjukkan mekanisme mulutnya yang memiliki fitur otomatis membersihkan mulut. Sementara Nick yang baru selesai membenahi mobilnya nonton film romantis. Alice jadi kepo mengenai film romantis itu. Mengetahui hal itu, Nick meminta kepada Alice agar menghapus memori mengenai film itu dan menonton film itu agar lebih terasa memahami perasaan yang tersampaikan dalam film itu. Sebenarnya hal itu merupakan antitesis jika Alice melakukannya. Namun, jika hal itu yang diinginkan pengguna utamanya, Alice tak keberatan dan lantas menyuruh Nick agar menekan tombol reset di belakang lehernya selama 7 detik. Saat Nick menekan tombol itu, Alice jadi merasa lebih dekat dengan Nick karena baru pertama kali ini ada cowok yang menatap wajahnya dari dekat. Lalu setelah Alice selesai menonton film romantis itu, tiba-tiba Nick mendapatkan telepon dari Maggie yang memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan donor jantung. Mendengar kabar itu, Nick pun segera mengajak semuanya untuk kembali menjenguk Maggie. Maggie menuturkan sebentar lagi ia akan menjalani operasi pergantian jantung. Untuk itu, ia menyuruh semuanya agar menunggu di luar dulu. Namun sebelum itu, Maggie ingin berbicara empat mata kepada Alice. Maggie menyampaikan bahwa operasi bisa saja tidak berjalan mulus. Untuk itu, Maggie meminta kepada Alice agar selalu membantu Nick merawat anak-anak. Selain itu, Alice juga meminta kepada Alice agar selalu mengingatkan Nick agar tak terlalu banyak minum. Karena Maggie tahu bahwa Nick menyimpan banyak stok minuman di garasinya. Dan operasi pergantian jantung pun akan segera dilakukan.
Namun sayangnya tiba-tiba si dokter mendapatkan kabar bahwa pesawat komersil yang membawa stok jantung terkena badai besar di daerah utara. Sehingga hal itu menyebabkan operasi untuk Maggie jadi tertunda. Nick jadi muram, kemudian ia menghibur istrinya itu agar sabar menunggu lagi. Di malam itu Nick bersedia untuk terus menemani Maggie. Namun Maggie malah menuturkan bahwa dirinya saat ini hanya ingin tidur sendirian tanpa perlu ditemani oleh siapapun. Nick yang kemudian pulang ke rumah itu pun kini jadi merasa kesal. Ia berpikiran pesawat komersil yang mengantar terkena badai hanyalah sebuah retorika saja. Ia menebak pasti jantung pengganti yang telah disiapkan telah dibeli oleh orang lain. Melihat Nick yang sangat kesal itu, Alice mencoba menenangkannya dengan menempelkan telapak tangan Nick ke dadanya. Nick yang memegang dada Alice terkejut mengetahui Alice ternyata juga dilengkapi dengan jantung. Alice menjelaskan bahwa dirinya memang memiliki sistem jantung tapi tidaklah serumit seperti milik manusia. Saat masih memegang dadanya, Alice jadi bisa merasakan aliran darah dari nadi Nick. Ingin segera menghapus ingatan tadi malam, Nick berangkat kerja lebih pagi. Saat ini dengan memakai para pekerja robot, Nick mulai membiasakan dirinya untuk beradaptasi. Dan sepulang dari kerja, Nick menyempatkan diri untuk menjenguk Maggie. Lalu di hari itu tiba-tiba semua rekan Nick yang lama mengajak untuk ngopi di sebuah bar. Teman-teman Nick itu kini gundah karena pekerjaan mereka telah digantikan robot. Nick jadi merasa tak enak karena ia telah bersama dengan rekan-rekannya itu selama kurang lebih 15 tahun. Lalu Monty tiba-tiba memiliki ide. Ia mengajak semuanya untuk mengunjungi tempat para robot itu disimpan. Lalu Monty meminta kode sandi untuk membuka pintu penyimpanan para robot itu kepada Nick. Awalnya Nick enggan untuk memberikannya. Namun karena ia merasa tak enak kepada Monty, akhirnya ia menunjukkan kode kunci itu yang merupakan nomor tanggal lahir Isla. Awalnya Nick mengira Monty akan mencoba mempelajari mengenai teknologi robotika AI itu. Namun ternyata yang ada Monty malah merusak robot itu. Berat memikirkan kejadian barusan. Nick yang sehabis menenangkan diri dengan mandi malam tiba-tiba dikagetkan dengan Alice yang memberikan handuk. Akhirnya Nick jadi menyesali perbuatan yang telah ia lakukan bersama Alice tadi malam. Ia pun kemudian melarang keras kepada Alice agar tak pernah lagi melakukan seperti tadi malam. Alice kurang bisa mengerti karena secara pengamatannya fisiologis Nick tampak puas. Here you have a job. I've made a mistake. That's Reduced your stress levels. stop. Tak ingin terdengar Isla, Nick pun kemudian segera berangkat kerja kembali sambil mengantar sekolah Isla. Setibanya di tempat kerja, Nick langsung dicerca Lewis karena berangkas penyimpanan para robot telah jebol. Lewis berharap Nick telah tidak berbuat tindakan yang merusak. Nick pun jadi langsung berpura-pura tidak tahu mengenai kejadian yang sedang terjadi. Dan bersamaan dengan hal itu, Nick mendapat telepon dari Maggie yang memberitahukan bahwa donor jantung telah ia dapatkan kembali. Dan di hari itu, dengan tenaga medis para robot, Maggie menjalani operasi penggantian jantung. Dan setelah selesai, Nick pun segera membawa pulang Maggie ke rumah. Maggie tampak sangat senang, akhirnya ia bisa keluar dari rumah sakit dan menjalani kehidupan di rumah kembali. Saking senangnya, Maggie membuatkan makan malam di hari itu. Namun tampaknya kepala Maggie masih sedikit pusing akibat baru saja menjalani operasi. Ia pun kemudian disuruh Nick untuk sebaiknya beristirahat lagi di dalam kamar tidur. Maggie jadi netting jika sepertinya mungkin umurnya tak akan lama lagi. Sehingga saat terbangun dirinya yang mendengar suara Isla yang meminta tolong, ia jadi langsung khawatir dan dengan refleks segera keluar dari kamar dan naasnya malah terpeleset dari tangga. Alice yang terkejut melihat hal itu langsung menjelaskan bahwa dirinya hanya tengah bercanda dengan Isla. Setelah itu Alice segera membawa Maggie ke kamarnya kembali. Nick yang baru pulang kerja terkejut mengetahui Isla yang mau tidur kini dikasih dongeng oleh Alice. Alice tentu langsung menceritakan mengenai peristiwa tadi siang kepada Nick. Nick jadi langsung khawatir, kemudian segera nyamperin Maggie.
Maggie yang mengaku sudah tak mengapa akibat jatuh dari tangga tadi, lantas diajak Nick untuk dikasih surprise. Surprise yang diberikan Nick berupa hadiah memperindah taman rumah dengan banyak lampu hias. Maggie jadi terenyuh hatinya mengetahui Nick masih begitu romantis kepada. Menidurkan Isla, tiba-tiba Nick didatangi Monty di malam itu. Monty menuturkan bahwa siang tadi dirinya disamperin oleh beberapa polisi terkait untuk keperluan investigasi jebolnya brankas penyimpanan robot. Monty menebak pastilah Nick telah mengadukan perbuatannya. Pada waktu lalu itu kepada Lewis. Nick tentu langsung marah karena dirinya tidak mengadukan Monty kepada Lewis, sehingga percekcokan pun tak dapat dihindarkan. Ketika Nick akan digibeng botol beling minuman oleh Monty, Alice datang lalu meremas botol beling itu di tangan Monty. Dan saat Alice akan mengakhiri hidup Monty, tentu Nick langsung mencegahnya. You got it! Not till tomorrow to talk to that piece of shit. Nick tak habis pikir kenapa Alice jadi brutal seperti itu. Alice menjelaskan bahwa dirinya memiliki program bahwa jika pengguna utamanya dalam keadaan bahaya, ia tak akan segan-segan untuk menghabisi lawan. Terlebih ia tahu Isla dan Mark masih membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya. Untuk itu di malam itu Alice yang memprediksi mungkin hidup Maggie sudah tak lama lagi menawarkan diri bahwa ia sudah siap jika harus menjadi pengganti Maggie. Mendengar hal itu Nick langsung menyuruh untuk menghentikan pembicaraan mengenai hal itu. Lalu tanpa sepengetahuan Nick, Alice malah kembali ingin memberikan pelajaran kepada Monty dengan mendatangi rumahnya langsung. Alice menggertak Monty agar tak pernah lagi mengganggu kehidupan Nick. Dan sesaat kemudian Monty juga jadi semakin kesal, kemudian segera menembak Alice. Well, I got a screwed up hand tells me differently now. Fuck. Alice dengan cepat menghalaunya lalu mendorong Monty sampai jatuh tersungkur. Setelah itu Alice segera akan mengakhiri hidup Monty dengan pistolnya. Namun aksi itu sempat dihentikan oleh robot asisten yang dimiliki Monty. Namun karena Alice juga demi melindungi pengguna utamanya, ia akhirnya terpaksa mengakhiri hidup robot asisten itu beserta Monty sekaligus. Dan keesokan harinya saat bekerja, Nick yang mau memintakan maaf untuk Monty karena telah berbuat arogan pada waktu lalu kepada Lewis, ia malah justru disuruh Lewis untuk tak perlu lagi membahas hal itu lagi. Lewis memberitahukan kepada Nick bahwa Monty telah mati tadi malam. Lewis pun kemudian mengizinkan Nick untuk cuti di hari itu agar ikut dalam pemakaman teman dekatnya itu. Sementara Alice mengadukan kepada Maggie mengenai Nick yang tak seperti biasanya belum pulang ke rumah. Menurut Alice bisa saja Nick sedang semakin tambah beban pikirannya. Akibat akhir-akhir ini banyak mengurusi pekerjaannya. Di samping harus mengurus istrinya yang sakit serta merawat kedua anaknya. Lalu Alice keceplosan bahwa mungkin saja Nick butuh lebih banyak tercukupinya kebutuhan fisik. Karena ia tahu aktivitas itu dapat menurunkan stresnya. Maggie yang tengah mau mandi air hangat di bathtub itu kini jadi langsung bisa menyimpulkan bahwa Alice telah pernah begituan dengan Nick karena bisa berkata seperti itu. Di malam itu Maggie jadi sangat marah besar, kemudian segera menyuruh Alice agar keluar dari rumah dan menetap di garasi. Dan saat Nick telah pulang, Maggie pun langsung memarahi Nick karena telah tega menyelingkuhi dirinya saat dirinya berjuang sembuh di rumah sakit. Nick langsung meminta maaf karena dirinya telah khilaf dan menjelaskan kepada Maggie bahwa ia melakukan kepada Alice hanya sekali saja. Walau hanya sekali saja, Maggie tentu tak bisa memakluminya. Karena walau Alice adalah robot, ia memiliki postur yang sudah sangat mirip dengan manusia. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, Alice melakukan screening terhadap tingkat stres rumah tangga mereka berdua yang semakin meningkat. Hal itu jadi membuat Alice mengalami bug dan mau menyingkirkan salah satu penyebab stres itu, yakni nangis kerasnya Meg. Isla yang terbangun akibat adu mulut kedua orang tuanya itu kemudian mempertanyakan kepada Alice mengenai tindakan apa yang mau diperbuatnya. Alice menyuruh Isla diam karena ia mau menghanyutkan Meg di bak mandi. Isla tentu jadi langsung berteriak memberitahukan hal itu kepada kedua orang tuanya langsung. Alhasil Nick dan Maggie pun langsung mengakhiri percekcokan mereka berdua dan segera menyelamatkan Meg. Nick berkali-kali mendobrak pintu kamar mandi dengan menggunakan tiang lampu karena Alice menutup pintu rapat-rapat. Melihat hal itu, Maggie segera mencari jalan lain, yakni lewat jalur jendela belakang. Saat Maggie berhasil masuk, Alice langsung memojokkannya ke tembok. Sementara Nick yang akhirnya berhasil mendobrak pintu langsung menempeleng Alice. Alice tak menyangka dirinya akan mendapatkan perlakuan kasar seperti itu dari Nick. Padahal dirinya telah selalu membantunya.
Dan saat Nick kembali akan memukulnya dengan tiang lampu, Maggie menyuruh untuk melepaskan pegangan Nick karena ia akan segera menyolokkan kabel itu ke listrik, sehingga hal itu langsung membuat gosong Alice. Beberapa polisi kemudian datang dan meringkus Alice karena telah menunjukkan sedikit error. Meg dilarikan ke rumah sakit karena sempat terhanyut ke dalam air sebentar. Lalu 2 teknisi robot diperintahkan untuk memperbaiki Alice. Saat chip memori di otak Alice mau diprogram ulang di komputer, tiba-tiba Alice mereplikasi ke server dan memprogram sendiri. Salah satu teknisi langsung dengan cepat segera mengisolasi terminal. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat karena Alice telah berhasil memprogram ulang untuk mereplika dirinya ke wadah robot lain. Dan setelah itu ia langsung membunuh kedua teknisi robot itu. Sementara Nick yang semakin kacau pikirannya karena kejadian insiden barusan pergi minum ke bar terdekat. Dan sedihnya di bar itu ia kembali bertatapan lagi dengan robot pelayan minum. Namun hal yang lebih mengerikan terjadi. Alice tiba-tiba ikut duduk di depan Nick. Alice langsung berterus terang bahwa dia akan terus membantu Nick untuk menghilangkan beban hidupnya. Alice menjelaskan bahwa replikanya kini sedang memburu Maggie, Isla serta Meg. Nick jadi kesal kemudian menyuruh Alice agar segera enyah dari hadapannya. Namun Alice tak mau, bahkan ketika Nick memanggil pelayan minum tadi untuk menolongnya, Alice dengan mudah mematikan mesin chip pelayan minum itu. Nick jadi tak bisa apa-apa, terlebih tangannya digenggam Alice begitu kuat. Namun Nick mengelabui Alice dengan memujinya bahwa Alice lebih baik daripada istrinya dalam memberikan cinta sambil mengelus pipinya. Dan setelah Alice baper, Nick segera mencabut chip memori Alice yang tertanam di belakang kepalanya. Setelah itu, Nick segera bergegas kabur dari sana untuk menyelamatkan keluarganya yang tengah diburu replika Alice. Sementara Maggie yang masih menemani Meg sehabis diperiksa di rumah sakit tiba-tiba dipanggil dokter. Isla yang tertidur di tempat duduk luar jadi terbangun karena bersamaan dengan hal itu tiba-tiba lampu rumah sakit meredup. Saat Isla membutuhkan ibunya, ia didekap dari belakang. Untungnya yang mendekap itu adalah Maggie yang telah mengetahui bahwa dokter yang memanggil tadi adalah replika dari Alice. Di mana saat ini replika Alice itu telah mendominasi seluruh sistem yang ada di rumah sakit itu. Dan saat Alice tengah lengah dengan mengoperasikan komputernya, Maggie segera mengajak Isla untuk segera kabur dari sana. Tangan Maggie sempat terkena pecahan kaca jarum suntik. Lalu saat Maggie dan Isla mau membawa Meg yang masih terbaring di ruangannya, tampak replika Alice itu telah mengetahuinya. Dengan jejak tetesan darah Maggie, Alice akhirnya berhasil menemukan mereka bertiga. Isla segera menyemprotkan gas air kepada Alice. Kemudian mereka bertiga segera kabur menaiki mobil ambulan. Namun sayangnya replika Alice berhasil mengejar dan menyeret Maggie keluar dari mobil ambulan itu. Maggie memohon kepada replika Alice untuk tidak bertindak lebih jauh lagi. Namun replika Alice itu menegaskan bahwa ia cemburu kenapa Nick masih saja tetap mencintai Maggie. Untuk itu replika Alice itu kemudian merogoh jantung Maggie, berharap mungkin dengan hal itu Nick bisa berpaling darinya. Bersamaan dengan hal itu dari arah lain, Nick yang mendarat mobil dengan kecepatan tinggi langsung menabrak replika Alice itu. Maggie lega akhirnya bencana ini telah berakhir. Namun saat Maggie nyamperin Nick, ia dibuat khawatir karena Nick tak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian replika Alice tadi bangkit kembali, kemudian kembali menyerang Maggie dan mau menusuknya. Untungnya Nick dapat kembali cepat sadar, kemudian segera memukul keras kepala replika Alice. Dan saat Maggie menusuk pelipis kepalanya, akhirnya replika Alice itu mati. Setelah kejadian itu, Maggie mau memaafkan atas kekhilafan yang telah dibuat Nick pada waktu lalu. Nick senang mendengar hal itu karena akhirnya ia bisa berkumpul kembali dengan keluarga utuhnya. Maggie tersenyum terlebih karena ternyata jantung yang ia dapatkan begitu kuat melebihi ekspektasinya. Sementara ruang robot perusahaan Cobble kembali memperbaiki Alice. Namun ironisnya, sama seperti kejadian sebelumnya, Alice berhasil menyadap sistem komputer dan siap bangkit kembali untuk mengejar cinta Nick.